Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat. Hari ini saya akan membahas materi memahami teknik menggambar dalam bidang seni rupa. Mari kita simak bersama. Ada 8 teknik menggambar dalam bidang seni rupa. Yang pertama, teknik menggambar arsir. Yang kedua, teknik menggambar perspektif. 3. Teknik menggambar blok atau siluet. 4. Teknik menggambar dusel atau gosok. 5. Teknik menggambar linier. 6. Teknik menggambar pointillis. 7. Teknik menggambar akuarel. Dan 8. Teknik menggambar sketsa. Oke, kita mulai yang pertama, teknik menggambar arsir. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan teknik arsir? Teknik arsir merupakan teknik penyelesaian setelah gambar dasar selesai. Agar memiliki kepadatan isi atau volume, objek gambar harus diberi arsiran. Ada 2 jenis teknik dasar arsir yang umum dipergunakan, yakni arsir searah dan arsir silang. Dalam pembuatan arsir searah, kita hanya perlu membuat barisan arsir sejajar secara vertikal atau horizontal, sesuai dengan bentuk gambar yang telah kamu buat dan ingin kamu arsir. Berikut adalah contoh gambar teknik arsir sejajar. Sedangkan dalam teknik silang yang perlu kamu lakukan adalah membuat barisan garis saling menyilang di bagian yang kamu kehendaki. Berikut adalah contohnya. Pada gambar tersebut kita melihat berbagai pola teknik arsir silang. Tentunya teknik ini bisa lebih gelap jika dibandingkan dengan teknik arsir searah dan memiliki kerapatan yang baik. Selain 2 teknik dasar tersebut, ada juga yang namanya teknik arsir kombinasi dan teknik arsir pola. Mari kita simak. Ini adalah contoh gambar teknik arsir searah dan silang atau teknik kombinasi. Pada gambar tersebut kita bisa melihat objek gambar, di mana ada beberapa bagian dipergunakan sebagai teknik arsir silang, dan sementara di bagian lainnya menggunakan teknik arsir searah. Oke, selanjutnya adalah macam-macam teknik pola arsiran. Yang pertama, arsiran titik-titik atau raster. 2. Arsiran garis putus-putus dan acak. 3. Arsiran pola melingkar. 4. Arsiran pola keriting lonjong. 5. Arsiran pola vertikal, horizontal, dan diagonal. 6. Arsiran gradasi sisi pensil. Teknik menggambar selanjutnya yaitu teknik menggambar perspektif. Teknik gambar perspektif merupakan salah satu jenis gambar yang mengkomunikasikan objek sebagaimana yang terlihat oleh mata melalui sudut pandang tertentu. Gagasan utama dalam gambar perspektif adalah keberadaan batas mata memandang atau yang disebut sebagai titik hilang atau titik infinity. Gambar perspektif bisa dibedakan menjadi 3 berdasarkan jumlah titik hilangnya, yakni gambar perspektif dengan 1 titik hilang, gambar perspektif dengan 2 titik hilang, dan gambar perspektif dengan 3 titik hilang. Berikut adalah contoh gambar perspektif 1 titik hilang. Gambar perspektif dengan 2 titik hilang menempatkan kedua titik tersebut pada ujung garis horizontal sisi kanan dan kiri. Tarikan dari kedua garis tersebut akan menjadi titik temu sisi-sisi bentuk yang akan digambar, sehingga kita bisa melihat objek tersebut dari 2 perspektif, kanan dan kiri. Sementara pada gambar perspektif menggunakan 3 titik hilang, kita akan mendapatkan objek seolah-olah tampak dari atas, mirip gambar yang ditangkap oleh CCTV yang ditempatkan di atas bangunan. Dengan demikian, dimensi objek yang akan kita peroleh lebih luas lagi, atau objek yang terlihat dari bawah seolah kita sedang berada di bawah bangunan. Hal ini tergantung pada penempatan titik tengahnya. Silahkan lihat contoh gambarnya. Teknik yang ketiga, teknik menggambar blok. Menggambar blok atau siluet, ibarat kita menggambar bayang-bayang. Ada bentuk objek yang digambarkan, namun kemudian bentuk itu diwarnai semua atau diblok warna, sehingga detail objek hilang, alias yang tampak hanya bentuknya saja, seperti bayang-bayang. Dalam teknik menggambar blok ada syaratnya, yakni 2 warna.
Warna yang pertama sebagai background dan warna kedua sebagai warna gambar yang akan diblok. Ini merupakan gambar blok siluet positif menggunakan contoh warna hitam putih, warna backgroundnya hitam, warna objek yang digambar blok putih. Sedangkan yang ini adalah contoh gambar blok siluet negatif. Pada gambar tersebut kita melihat kebalikan dari gambar sebelumnya, yakni warna backgroundnya blok putih, sedangkan warna objek gambar blok hitam. Sebagai catatan, siluet ini idealnya memang hitam putih, namun tak menutup kemungkinan warna yang digunakan adalah warna lain sejauh tekniknya sama. Siluet positif dan negatif juga bisa dikombinasikan sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Gambar tersebut merupakan perpaduan dari gambar siluet positif dan negatif, di mana warna hitam dan putih melebur dan saling menutup. Teknik menggambar keempat yaitu teknik menggambar dusel atau gosok. Teknik ini merupakan teknik yang sulit untuk dilakukan, sebab teknik ini sama artinya dengan menciptakan gradasi warna yang halus. Misalnya kita menggambar menggunakan pensil, maka setelah selesai kita gosok hasil goresan pensil tersebut dengan jari-jari tangan ke arah yang kita kehendaki, sehingga goresan pensil tersebut kabur dan warnanya menyebar ke arah gerak jari-jari kita yang digunakan untuk menggosok. Menggambar dengan teknik ini bukan artinya sekali gosok selesai. Teknik ini bisa dilakukan berulang kali untuk mendapatkan gradasi warna atau ketebalan yang diinginkan. Pada contoh gambar tersebut kita bisa melihat lebih jelas mengenai hasil gosokan garis gambar utama, sehingga kita bisa menemukan warna gelap yang halus pada bagian dalam objek ataupun bagian luar objek untuk memberikan kesan tertentu. Teknik gambar yang kelima adalah teknik menggambar linear. Teknik menggambar ini mirip dengan teknik menggambar arsir. Apabila pada gambar arsir kita akan membuat arsiran pada bagian-bagian tertentu saja, sedangkan pada gambar ini kita akan membuat garis-garis baik lurus atau lengkung dengan kerapatan dan ketebalan tertentu pada seluruh permukaan objek gambar. Silahkan perhatikan contoh. Umumnya teknik linear ini dipergunakan untuk menggambar objek-objek seperti rambut, bulu mata, alis, bulu hewan, rumputan, dan berbagai objek lainnya yang tampak seperti sekumpulan garis. Namun demikian, teknik ini juga sangat baik untuk membuat gambar dekoratif, sebagaimana dasarnya bisa dilihat pada gambar sebelumnya. Teknik menggambar yang keenam, yaitu teknik menggambar pointillis. Teknik menggambar pointillis merupakan teknik yang unik, sebab dalam menggambar objek, kita hanya menyusun titik-titik dengan ukuran dan ketebalan yang berbeda. Untuk membuat gambar dengan teknik pointillis, awalnya adalah dengan menggambar sketsa tipis. Kemudian kita bisa menegaskannya dan memberikan kedalaman gambar dengan membuat ragam titik dengan ketebalan dan kerapatan yang bervariasi. Teknik yang ketujuh yaitu teknik menggambar akuarel. Teknik ini sebenarnya lebih dari sekedar menggambar, yakni melukis, sebab alat yang digunakan sudah tidak lagi sederhana, yakni kuas dan cat berbasis air seperti cat air, tinta, dan cat akrilik. Adapun alat lainnya adalah pensil warna yang bisa larut dengan air. Jadi setelah kita mewarnai dengan pensil warna tersebut, finishingnya adalah sapuan kuas basah. Teknik yang kedelapan adalah teknik menggambar sketsa. Gambar sketsa merupakan goresan awal atau kerangka gambar. Sebab tujuan dari gambar ini adalah dapat ditindaklanjuti dengan cara lain, misalnya untuk dilukis dengan cat. Meski disebut sebagai gambar sketsa, apabila ditata dengan sedemikian rupa, gambar sketsa bisa berdiri sendiri dan dapat dinikmati apa adanya tanpa dipermak dengan cat. Gambar sketsa ini juga disebut sebagai gambar dengan teknik dasar. Biasanya gambar sketsa ini diselesaikan dengan teknik lainnya seperti teknik arsir atau dusel. Oke, itulah tadi penjelasan singkat mengenai teknik-teknik menggambar dalam bidang seni rupa. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai bertemu lagi dengan pembahasan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.